Ya, hai semuanya. Selamat datang kembali. Eh, Sebagai kelanjutan video yang terakhir, jadi hari ini saya akan sharing mungkin soal tips-tips yang untuk mengikuti tes TOEFL ITP ya. Jadi eh, mungkin apa yang saya jelasin ini belum tentu relevan dengan Anda, tapi ya semoga bermanfaat lah. Oke, jadi untuk tes TOEFL ITP ini terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama itu adalah listening comprehension, yakni kemampuan mendengarkan ya. Terus structure and written expression, yaitu struktur dan pernyataan tertulis. Dan ketiga adalah reading comprehension, jadi kemampuan membaca teks yang panjang gitu ya. Jadi menurut saya sih yang paling sulit itu sebetulnya di bagian listening ya, karena kita harus fokus pada suara apa yang diperdengarkan ke kita sementara ada soal di depan gitu. Nah, sebagai gambaran aja, jadi di bagian ini itu banyak soal-soal kayak what the speaker talking about, atau what sebut nama, terus what someone's conclude gitu. Jadi kita diminta untuk memahami mereka ini sedang ngomong apa dan apa yang bisa disimpulkan dari obrolan mereka. Kurang lebih di bagian listening itu banyak kan yang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau untuk bagian listening ini yang paling penting itu adalah fokus ya. Jadi sebisa mungkin ketika lagi ada suara itu jangan baca soal. Jadi soal itu nggak usah dibaca, fokus dulu sama percakapannya, coba dipahami, lalu setelah itu kembali ke soal yang ada di layar, lalu tinggal dijawab gitu. Jadi karena ada limit waktu untuk menjawab setiap soal, jadi setiap soal itu ada limit waktunya, jadi ya harus cepat gitu. Jadi jangan sampai membagi fokus aja sama audionya, habis itu kemudian jawab soal seperti itu. Terus kalau misalkan nggak tahu mau jawab apa, ya gimana? Ya yang penting jawab gitu, jangan sampai nggak jawab. Kurang lebih seperti itulah. Nah, lalu untuk yang tes yang kedua, yaitu structure and written expression, di sini itu banyak soal-soal tentang grammar, itu banyak di bagian ini ya. Di bagian ini soal grammar itu banyak, atau penarikan kesimpulan sederhana juga banyak di sini. Jadi kalau misalkan emang di sini banyak grammarnya, ya harus belajar grammar gitu. Kan grammar ada 16 ya. Jadi kalau mau dipelajarin, kalau misalnya sudah familiar sama grammar, bagian ini pasti tidak akan mengalami kesulitan lah. Nah, di sini juga di session tes yang kedua ini banyak ditanyakan macam sinonim, persamaan kata, antonim, dan segala macam. Jadi ya intinya tes ini akan lebih banyak ke perbendaharaan kosakata dan grammar, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk grammar ya bisa dipelajari. Cuman kalau misalkan kosakata itu ya memang kembali ke habit lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang tes yang ketiga, yaitu reading comprehension, menurut saya ini lebih lebih berkebalikan dari yang listening ya. Jadi kalau misalkan listening itu kita fokus pada suara dulu, baru baca soal. Nah, untuk yang reading comprehension ini, saran saya, ini kita baca soal dulu, baru baca teksnya, supaya menghemat waktu, kurang lebih seperti itu. Jadi di reading comprehension ini banyak soal-soal yang macam penarikan kesimpulan dari teks panjang, atau enggak menarik, kalau di bahasa Indonesia tuh ide pokok paragraf, kurang lebih seperti itu ya. Atau kayak misalkan in line 12 or in line 15 what he refer to atau what it refer to. Nah, kurang lebih soal-soal kayak gitu juga banyak di bagian ini. Nah, terus ketika muncul pertanyaan di soal kayak misal apa yang dibicarakan dalam teks yang diberikan gitu ya, berarti ya kalau di bahasa Indonesia itu kan menanyakan ide pokok paragraf ya. Kan biasanya ide pokok itu kan ditulis di awal, terus kemudian dijabarkan ide-ide itu isinya apa aja, atau dijabarkan dulu ide-ide isi-isinya apa, baru kemudian ide pokok paragraf itu ada di akhir. Kurang lebih seperti itulah. Jadi
Kalau mau menjawab yang pertanyaan kayak gitu, ya either temukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, jadi kalau misal ada pertanyaan yang spesifik gitu, kayak misal online 12 what it refer to, ya berarti ya kita tinggal cari mundur, kita cari it yang dimaksud, habis itu cari mundur ke belakang. Nah, itu ada kata benda yang merefer ke it itu apa. Nah, itu jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi overall sebetulnya kalau untuk tes kedua dan ketiga ini, kalau misalkan mau latihan dari buku TOEFL ya bisa-bisa aja sih sebetulnya, untuk menambah untuk berlatih, untuk menambah kosakata dan segala macam. Tapi kalau untuk listening ya itu lebih ke habit sih sebetulnya. Oke. Jadi saya tuh tes tanggal 3 Juni ya. 3 Juni, terus skornya tuh berapa? Ini kelihatan nggak? 563 ya. Ya nggak jelek. Ya lumayan lah, tapi bagus juga enggak gitu. Karena biasanya kalau untuk TOEFL ITP ini yang kita bisa bilang quote and quote bagus itu ya 600 lah. Ya anggap aja macam TOEFL ITP ini bisa kita pakai untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Nah, kecuali kalau memang Anda mau tes ini karena diwajibkan untuk memenuhi kondisi atau persyaratan tertentu, misal kayak CPNS gitu, atau mau ikut kayak manajemen trainee dan segala macam, ya itu mau nggak mau harus ambil gitu. Tapi setidaknya ya berlatih dulu sebenarnya ya. Jadi kalau mau mendapat skor yang tinggi gitu ya misalkan target Anda 500 gitu ya kita harus banyak menang itu di structure, writing, expression, dan reading comprehension kalau memang kita lemah di soal bagian listening. Jadi kalau hasil saya kemarin memang ya listeningnya not bad lah, cuman masih di structure and writing expression aja nih masalahnya. Ya tapi tidak jadi masalah, karena memang bahasa Inggris saya sendiri itu ya professional proficiency lah, not native, nggak bagus tapi nggak jelek juga, jadi middle lah, kurang lebih seperti itu. Jadi cuman untuk listening itu ya setidaknya in my opinion ya, kita bisa berlatih di hal-hal yang kita suka gitu. Misal kita rajin nonton film gitu kan. Kalau rajin nonton film kan biasanya ada subtitle kan. Nah, subtitle itu kan pakai aja yang bahasa Inggris. Lalu kalau misalkan ada kata-kata yang tidak kita pahami, cari aja dulu maknanya di kamus. Jadi itu bisa sekalian menambah perbendaharaan kosakata, kurang lebih seperti itu. Atau enggak berlatih dengan musik ya. Jadi kalau misalkan ada lagu-lagu favorit Anda yang bahasa Inggris, terus nggak ngerti artinya, ya cari aja di kamus ini kata ini maksudnya apa. Jadi bisa menambah perbendaharaan kosakata juga gitu. Atau kalau misalkan buat teman-teman yang sudah biasa kerja gitu ya, biasanya di ranah profesional gitu kan biasanya kalau meeting atau enggak nulis email atau enggak beli barang dari luar negeri itu kan biasanya nulis email itu pakai bahasa Inggris kan. Nah itu bisa jadi sarana untuk berlatih juga, kurang lebih seperti itu. Paling penting tuh ya kalau misalkan dalam proses latihan ya pede dulu, salah mah nggak apa-apa karena di internet pun orang-orang yang pakai bahasa Inggris pun juga nggak selalu benar grammarnya gitu kan. Tadi yang nge-tweet atau bikin tulisan di Facebook gitu ya nggak selalu benar juga gitu ya. Dan lagi pula namanya aja kita berlatih gitu ya, namanya berlatih itu kan nggak apa-apa salah gitu, kita kan tidak lagi sedang ujian gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyinyir gitu, sok English lo lah apalah segala macam tuh gak usah dipedulin lah.
Kan kita itu berlatih untuk kemahiran kita sendiri gitu. Ya pede aja, rajin mencoba gitu. Nggak apa-apa salah. Toh yang penting kita pegang kamus gitu. Jadi kalau misalkan ada hal yang kita tidak kita paham ya kita atau kita salah gitu, ya tinggal bisa cari. Jadi kesalahan kita bisa koreksi sendiri gitu. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.